Dalam menghadapi wabah virus corona yang membuat semua manusia resah, gelisah, khawatir, dan bahkan ketakutan, betapa tidak, virus ini benar-benar mematikan dan penularannya begitu sangat cepat. Dampaknya begitu sangat luar biasa. Aktivitas dan ruang gerak sangat terbatas. Bukan hanya itu, kita pun harus mengurungkan niat dan kerinduan untuk beribadah di rumahnya yang kudus. Dalam situasi apapun, kita tidak boleh kalah, frustasi, dan menyerah pada keadaan. Hidup kita harus tetap kita jalani sambil terus menyatakan iman kita dalam tuntunan Tuhan. Walaupun kita berada dalam masa yang seperti ini, Tuhan selalu ada di sisi kita, menjaga dan melindungi, serta Tuhan masih memberikan kita kesehatan, mencukupkan kebutuhan kita, dan kita dapat beribadah dari rumah. Maka dari itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan tetap bersukacita walaupun kita berada dalam masa yang seperti ini. Cara Allah memelihara keluargaku. Di pertengahan bulan Maret, ketika wabah virus corona sudah mulai menyerang Indonesia, ayahku mendapat tugas untuk pergi ke Bogor. Saat itu, kota Bogor sudah ada yang positif corona dan kota Bogor ditetapkan sebagai zona merah. Saat itu, ayah dan ibuku sangat kebingungan apakah harus menerima tugas tersebut atau menolak tugas tersebut. Di tengah kebingungan tersebut, kami semua berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Setelah itu, doa kami pun dijawab oleh Tuhan dengan dikeluarkannya surat pembatalan keberangkatan ke Bogor. Kami sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. 2 hari setelah itu, kami mendengar dan melihat di TV bahwa wali kota Bogor positif corona. Pembatalan keberangkatan ayah membuat kami sangat bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Begitulah cara Tuhan memelihara keluargaku dan menjauhkan kami dari wabah virus corona. Corona datang menyentak seluruh penduduk bumi. Semua dibuat gelisah karena takut mati. Canda dan tawa yang terdengar kini lantang kini sepi. Karena rasa ketakutan yang menghampiri, kau tak terlihat, tapi kau begitu menakutkan. Ada yang mengatakan kau lebih kejam daripada setan. Ada juga yang mengatakan ini adalah peringatan Tuhan. Karena kita sudah terlalu sering melakukan kezaliman. Entahlah apa yang aku tahu, semua orang ketakutan. Meski tidak ada suara pistol ataupun dentuman meriam, apalagi perang. Tapi ingatlah, malaikat pencabut nyawa tidak akan mundur karena lockdown. Apalagi mengatur ulang jadwal untuk pulang. Semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana yang sudah digariskan. Ada sebuah misteri yang kadang disiripkan Tuhan agar kita sadar Tuhan punya peran. Selama ada pandemi COVID-19, selalu belajar di rumah, bermain di rumah, dan beribadah di rumah. Yang saya selalu lakukan untuk mencegah tertular COVID-19 adalah berdoa, rajin mencuci tangan, dan makan makanan bergizi. Tuhan sangat menyayangi saya, menjaga dan melindungi saya beserta seluruh keluarga saya, sehingga sampai sekarang ini puji Tuhan saya masih terhindar dari COVID-19. Saya dan keluarga saya masih sehat. Terima kasih Tuhan Allah. 2020 dunia dikejutkan dengan virus COVID-19 yang berasal dari Cina, Wuhan, pada Desember tahun 2019. Tuhan telah memberikan ujian kepada bumi. Kita sebagai anak Allah tidak boleh takut akan apapun. Kita seharusnya takut kepada Tuhan, bukan kepada COVID-19.
saya berupaya untuk jauh dari virus COVID-19. Salah satunya untuk cara mencegah, yaitu cuci tangan selalu menggunakan sabun minimal 20 detik. Tuhan telah menjauhkan kami dari COVID-19, dan saya berdoa untuk COVID-19 ini tidak menyebar dan hilang dari bumi tercinta kita. Ingat, cara mencegah virus itu cuci tangan selalu dengan sabun di rumah aja, memakai masker kalau batuk atau sakit, menghindari kontak langsung dengan orang lain, jaga jarak minimal 1 meter, menghindari kontak langsung dengan hewan lain, dan sayangi lagu kita Stay at Home, Irmaja, Save the World, dan cintai tenaga medis Indonesia yang berjuang melawan COVID-19. Semangat bagi tenaga medis, dokter, dan perawat rumah sakit. Pasti COVID-19 ini pergi dari permukaan bumi kita, dan percayalah, Tuhan pasti akan menyembuhkan COVID-19 dari bumi kita, karena kita adalah orang percaya yang percaya kepada Tuhan, dan kebenaran ada di tangan Tuhan, dan percaya kuatlah pada para tenaga medis. Terima kasih. Halo, saya akan menceritakan tentang tugas agama dilindungi di tengah-tengah wabah COVID-19. Di tengah-tengah pergumulan saat ini karena adanya wabah corona atau COVID-19, kita tetap bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sempurna yang menyertai kita bersama keluarga. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua, dan diberi kekuatan dan kesehatan yang baik, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Namun kita juga harus mengambil positifnya virus corona, di mana tidak ada di dunia ini yang terjadi kebetulan. Semua ada tujuan dan hikmah. Corona membawa keluarga bersama kembali dalam rumah dan beraktivitas dalam rumah bersama. Corona membungkam kesombongan orang-orang yang menganggap dirinya paling hebat. Corona memang membuat kita sangat khawatir, namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa. Jika Tuhan mengizinkan suatu masalah terjadi, maka kita yakini dan aminkan bahwa suatu saat Tuhan juga akan mengakhiri pergumulan ini. Namun kita juga harus mendukung program pemerintah dengan cara menjaga kebersihan, mencuci tangan sering mungkin, memakai masker, tinggal di dalam rumah, menghindari kerumunan orang banyak, makan makanan yang bergizi, dan beraktivitas yang cukup, dan yang paling utama tetap percaya dan bersandar pada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan seizin Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Selama di rumah, Tuhan memberi perlindungan kepada saya dan keluarga saya, dan Tuhan juga memberi penyertaan kepada saya dan keluargaku. Di kehidupan sehari-hari, saya dan keluargaku banyak merasakan bahwa Tuhan ada di samping kami untuk menolong kami agar tidak terkena penyakit-penyakit dan virus-virus. Waktu saya sakit, saya merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan saya dari penyakit. Di keseharianku, Tuhan selalu melindungi saya dan keluargaku. Terima kasih, amin. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga sehat selalu dalam
keadaan sehat selalu. Saya Kristoni, pemain Panggo, akan mempresentasikan pengalaman sejak adanya COVID-19 di negara Indonesia. Awalnya COVID-19 telah melanda negara Indonesia yang awalnya dilanda oleh ibu kota Jakarta yang semakin menyebar luas ke kota-kota di Indonesia. Setelah itu diberitakan melalui media bahwa kota Makassar telah dilanda oleh COVID-19. Warga pun mulai panik. Dan hari itu saya pergi ke sekolah, dan di sekolah Bapak dan Ibu guru sedang mengadakan rapat. Sesudah selesai mengadakan rapat, Bapak dan Ibu guru menginformasikan kepada siswa dan siswi bahwa siswa dan siswi akan diliburkan selama 14 hari karena adanya wabah COVID-19 sesuai anjuran yang diberikan oleh pemerintah untuk memutuskan wabah COVID-19 ini, dan proses belajar mengajar dan ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, COVID-19 semakin menyebar dan pasien-pasien di rumah sakit semakin bertambah banyak, sehingga proses belajar mengajar di rumah diperpanjang oleh karena wabah COVID-19 ini. Puji Tuhan, sampai sekarang saya dan keluarga saya dihindari dari COVID-19 dan sehat-sehat selalu. Itu semua berkat perlindungan Tuhan. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika berpergian, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Ayo kita bersatu melawan corona. Stay at home. Cerita kami ketika Tuhan menjaga keluarga saya di sini dan di kampung. Tuhan memelihara keluarga saya di saat datangnya pandemi virus corona. Contohnya, Tuhan tidak membiarkan kami kelaparan, dan Tuhan juga memberkati saya di sini selama belajar berlangsung. Dan Tuhan juga memberkati keluarga saya saat beraktivitas di rumah. Juga memelihara kami melalui pemerintah yang menghimbau agar kami menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan stay at home. Supaya saat saya belajar di rumah, Tuhan memberikan berkat kepada saya supaya belajar dengan serius. Bukti lainnya, Tuhan juga memberkati keluarga kami di kampung dengan memberikan kesehatan pada keluarga kami di sana. Syukur kepada Tuhan. Saya Mersudian kelas 2A SD Kristen Elim Makassar. Situasi belajar di rumah dan situasi belajar di sekolah sangatlah berbeda. Ada banyak hal yang saya rindukan. Saya rindu berjumpa dengan teman-teman. Saya rindu berjumpa dengan Bapak dan Ibu guru. Rindu beribadah bersama. Rindu belajar bersama-sama di kelas. Saya tetap bersyukur karena ayah, ibu, dan kakak tetap setia dalam membantu saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan hal yang terpenting adalah saya dan keluarga saya dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, kita harus memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan cara tinggal di rumah dan belajar di rumah. Dan senantiasa berdoa kepada Tuhan agar penyebaran virus corona dapat berlalu dan kita kembali belajar bersama-sama di sekolah. Pagi, saya bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya lah saya dan seisi keluarga saya dalam kondisi tubuh yang masih sehat, dan walaupun saya harus tetap di rumah, belajar di rumah, menjaga kesehatan di rumah, serta menjaga kebersihan agar terhindar dari virus-virus yang membahayakan kesehatan kita. Dalam hal ini, Tuhan mengajarkan saya untuk lebih mendekatkan diri dan lebih setia kepada Tuhan. Janganlah khawatir
Hai, nama saya Gita Gebi. Pada saat ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dan keluarga saya tentang cara Allah memelihara saya dalam keadaan apapun, khususnya menghadapi wabah COVID-19 ini, yaitu masih diberikan nafas hidup, diberikan kesehatan yang baik, diberkati Tuhan melewat makanan dan minumannya, dan bersyukur kepada Tuhan juga belum terkena virus corona. Terima kasih. Cara Allah memelihara keluarga dalam keadaan apapun, yaitu melalui teguran dari orang tua. Arahan saat ini dalam tubuh wabah corona adalah larangan untuk berkeliaran sembarangan. Biasanya kalau sudah selesai main atau bermain, pas kami mau masuk rumah, orang tua kami melarang dan biasa menyuruh kami untuk mandi dan cuci tangan sebelum masuk. Puji Tuhan, kami dikasih kesehatan yang baik dari Allah. Dan jangan lupa untuk berdoa. Selamat pagi Pak Guru, saat ini saya akan membacakan cerita pengalaman pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga kami. Shalom. Tahun 2020 belum lama berjalan, namun dunia dikejutkan dengan kemunculan virus mematikan, virus Corona Wuhan, atau virus nCoV pertama kali merabak di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan cepat hingga ke berbagai negara. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Oleh karena itu, harus diantisipasi bagi banyak negara termasuk Indonesia. Firman Tuhan mengatakan, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat 19-20. Di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38, ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang dialami. Apakah Allah diam saja dalam situasi corona ini? Bahkan ada mungkin orang yang mulai bertanya, adakah ini hukuman dari Tuhan? Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ibrani 13 ayat 5b. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu terjadi karena Tuhan mengizinkan hal tersebut. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus, atau menolong secara langsung mereka yang terdampak virus. Tapi kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan berdoa kepadanya. Doakan agar para korban memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan juga untuk para medis agar tubuh mereka kebal dari paparan virus. Dan juga bagi para peneliti untuk menciptakan vaksin yang berguna untuk pengobatan dan pencegahan. Kami sekeluarga bersyukur sampai saat ini masih dalam penyertaan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan dengan cara tenang di rumah, tidak panik, dan selalu menerapkan pola hidup sehat. Tuhan beserta kita. Amin. Selamat siang. Dan waktu ini kita sedang menghadapi COVID-19. Dalam masa sekarang kita harus menjaga kesehatan dan iman. Maka dari itu kita tak usah panik, tetapi tetap waspada. Dan penyakit ini dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Maka dari itu Presiden meliburkan para persekolahan dan lain-lain agar dapat memutuskan COVID-19 ini. Maka dari itu, selain itu kita harus membaca Alkitab dan berserah kepada Tuhan Yesus. Kita dapat membacanya di kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1-16. Di situ menjelaskan bahwa Tuhan ialah perlindungan kita. Kita tak usah panik. Dan kita dapat membacanya lebih detail itu di Mazmur 91 ayat yang ke-9 yang berbunyi, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang
yang membuat kita cemas akibat virus corona atau COVID-19. COVID-19 ini adalah virus yang berasal dari Cina dan sekarang telah menginfeksi seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan Tuhan memberi kita hikmat agar kita dapat melakukan cara pencegahannya, yaitu kita sering mencuci tangan dan memakai antiseptik serta menjaga jarak atau social distancing. Tuhan pun memberikan kita berkat, yaitu kita dapat berkumpul bersama keluarga dan kita pun juga dapat beribadah bersama-sama. Peristiwa pada saat ini mengajarkan kita untuk melakukan pola hidup yang sehat serta sering berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkan anjuran pemerintah negara agar kita dapat tinggal di rumah. Terima kasih.